Halo mahasiswa sekalian, hari ini saya akan melanjutkan pelajaran yang tadi, yaitu pelajaran tentang turunan, terus rumus-rumus dasar dari fungsi aljabar ya. Sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri. Mari kita lihat di papan tulis ya. Ini sudah saya tuliskan fungsi trigonometri, yaitu ada 6 rumus ini ya. Y sama dengan sin X, turunannya apa? Yaitu cos X ya. Kalau turunan cos X itu adalah min sin X. Nah, kalau turunan tangan X adalah secant kuadrat X. Turunan kotangan X adalah minus kosekant kuadrat X. Kalau turunan secant X adalah secant X tangan X. Turunan fungsi kosekant X adalah min kosekant X kotangan X ya. Sebenarnya tidak sulit untuk dipahami ya, untuk diingat-ingat, tidak perlu kalian harus menghafal. Tapi tadi cukup bahwa ini yang kalau cos itu adalah min sin X. Nah, kenapa tangan X itu adalah secant kuadrat X? Kalian bisa memulai dari rumus ini. Tangan X itu kan sama aja dengan sin X per cos X ya. Nah, jadi ini sama aja, nanti kalau kalian mencari turunan tangan itu sama aja dengan turunan apa? U per V. Nah, kayak tadi. Jadi hubungannya dengan fungsi aljabar ya. Jadi fungsi trigonometri rumus dasarnya hanya 6 ini ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk fungsi trigonometri ya. Nih, saya hapus semuanya. Mudah-mudahan kalian tadi sudah hafal ya. Coba kita akan membuktikan bahwa turunan tangan X dari sin X per cos X ini apa ya. Misalnya sekarang contoh ya, Y sama dengan tangan X. Nah, tadi rumusnya apa? Y sama dengan, Y aksennya secant kuadrat X ya. Kita buktikan. Y sama dengan tangan X itu adalah sin X per cos X ya. Maka dari sini Y aksennya sama dengan apa? Ini sebagai U, ini sebagai V. Apa rumusnya tadi? Yaitu U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat ya. Jadi U aksennya apa? Turunan sin X. Tadi kan sudah hafal. Turunan sin X apa? Turunan sin X adalah cos X ya. Sedangkan V tetap ditulis cos X ya. Dikurangi U-nya apa? U-nya sin X ya. Terus dikalikan dengan V aksen. Turunan cos apa? Turunan cos adalah min sin X ya. Nah, maaf nulisnya gini. Dibagi V kuadrat. V kuadrat adalah cos kuadrat X ya. Tuh. Jadi sekarang saya punya rumusnya adalah apa? Cos kuadrat X minus sin kuadrat X ya. Minus kali minus jadi plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X ya. Nah, ini harus ingat kembali rumus dasar kosinus kuadrat ditambah sin kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan 1 dibagi cos kuadrat X ya. Nah, tadi apa? Secant X itu sama dengan tadi seper cos X. Berarti kalau saya punya seper cos X kuadrat sama dengan seper cos X dikuadratkan. Hasilnya apa? Secant kuadrat X. Nah, ini hasilnya sama dengan ini ya. Gitu. Ini contoh kalau dia tunggal. Nah, sekarang kalau saya gabung contoh soal untuk fungsi trigonometri sama fungsi aljabar yang tadi ya. Saya hapus semua ya. Fungsi trigonometri sudah paham. Sekarang saya masuk ke fungsi aljabar dan fungsi trigonometri sebagai contoh soalnya ya. Nah, misalnya contoh yang pertama. Saya tuliskan Y sama dengan X kuadrat sin X dikurangi kosinus 3X. Oh, belum saya ajarkan ini. Yang fungsi berantai belum saya ajarkan. Misalnya sama dengan cos X per X kuadrat. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini apa? Ini adalah rumus U kali V ya. Ini U-nya, ini V-nya. Ini juga gitu, ini U-nya, ini V-nya ya. Jadi turunannya apa? U aksen V, apa U aksen 2X, V-nya tetap, ditambah U V aksen X kuadratnya tetap, turunan sin X adalah cos X ya. Nah, dikurangi ini U per V. U-nya apa? Turunan cos adalah U aksen. U aksennya adalah min sin X ya.
turunan U aksen dari cos X min sin X dikali V-nya X kuadrat dikurangi U V aksen, U-nya adalah cos X dikali turunan V adalah 2X ya, dibagi X kuadrat dikuadratkan, diperoleh dari V kuadrat. Jadi hasilnya kalau saya sederhanakan sama dengan apa? 2X sin X plus X kuadrat cos X min dengan min ya, atau minus, ini semua saya tulis saja minus, ininya adalah X kuadrat min, maaf ini saya hapus saja, min sin X, yang ini ya, yang ini adalah min 2X cos X. Nah semuanya dibagi X pangkat 4 ya, ini hasil dari X kuadrat sin X dikurangi cos X per X kuadrat.